Halo semuanya, salam jumpa kembali dengan Miss Sotli hari ini dalam Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Hari ini kita belajar dari teladan tokoh Alkitab dengan kompetensi dasar adalah memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Tujuannya adalah siswa dapat memahami bahwa ibadah sebagai cara menjalin hubungan akrab dengan Allah. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat meneladani tokoh Alkitab yang menjalin hubungan akrab dengan Allah. Oke, pada saat ini Miss Sotli punya pertanyaan. Apakah kamu memiliki seorang tokoh yang sangat kamu kagumi di dalam kehidupanmu? Apakah ada tokoh tertentu yang sangat kamu kagumi di dalam dunia ini? Ya, ada banyak contoh-contoh tokoh yang dapat memberi dampak yang baik di dalam dunia ini. Katakan saja misalnya Mother Teresa, ya, Mahatma Gandhi, atau yang lain, ya, Abraham Lincoln. Semuanya adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dalam dunia ini. Tetapi hari ini kita mau belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu Yosua dan Kaleb. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-33 dikisahkan bahwa Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tetapi di dalam kisah itu dikatakan bahwa 10 pengintai yang diutus oleh Musa memperkatakan hal-hal yang negatif bahwa mereka tidak akan mampu memerangi bangsa Kanaan. Sebab bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang sangat kuat, besar seperti raksasa. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan sanggup melawan bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan itu sangat kuat, mereka memiliki tentara-tentara yang kuat. Bangsa Israel mulai ketakutan oleh karena pemberitaan dari 10 pengintai yang diutus oleh Musa. Tetapi berbeda halnya dengan Yosua dan Kaleb. Mereka mengakui bahwa bangsa yang ada di dalam negeri Kanaan, di tanah Kanaan adalah bangsa yang kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan lebih besar, lebih berkuasa daripada segala yang ada. Yosua dan Kaleb mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang sudah menjanjikan tanah Kanaan sebagai negeri yang akan mereka duduki. Jadi dari teladan Yosua dan Kaleb ini kita melihat teladan yang baik, yaitu bahwa Yosua dan Kaleb memperkatakan firman Tuhan. Mereka memperkatakan firman Tuhan dengan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan berkuasa memberikan tanah Kanaan menjadi milik mereka. Lalu teladan yang kedua dari Yosua dan Kaleb adalah mereka bertindak hati-hati. Walaupun mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan negeri Kanaan, tetapi mereka mengakui bahwa orang Kanaan itu kuat. Orang Kanaan itu memiliki tubuh yang besar. Mereka betul kecil, tetapi mereka ingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang sudah berjanji untuk memberikan negeri Kanaan kepada mereka. Lalu teladan yang ketiga adalah berpegang teguh pada janji Tuhan. Ingat, mereka mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sudah berjanji memberikan negeri Kanaan menjadi milik bangsa Israel. Jadi Yosua dan Kaleb mengingatkan kembali kepada Musa dan bangsa Israel bahwa kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti menggenapi atau melakukannya atau membuatnya terjadi. Tokoh Alkitab selanjutnya yang dapat kita teladani adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow,
Tokoh ini adalah tokoh yang fenomenal dalam Alkitab. Di dalam cerita sekolah minggu seringkali tokoh ini menjadi bahan yang menarik untuk diceritakan. Kenapa? Karena mereka dibakar hidup-hidup di dalam perapian yang menyala-nyala, yang panasnya 7 kali lipat daripada api yang biasa kita lihat di dapur. 7 kali lebih panas daripada api biasa. Mengapa begitu? Mengapa mereka sampai dibakar hidup-hidup? Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Mereka menolak untuk menyembah kepada patung raja yang disembah oleh bangsa Babel. Dari tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego kita meneladani yaitu sikap menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Mereka tidak mau memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau meminum anggur, memakan makanan raja yang mereka tahu di sana ada makanan-makanan yang haram. Yang kedua, teladan dari ketiga tokoh ini adalah taat beribadah meski dilarang. Pada saat itu keluar peraturan dari raja bahwa siapapun yang menyembah kepada Allah selain kepada patung raja, mereka akan dihukum. Tetapi buat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka lebih mau taat kepada Allah daripada kepada peraturan manusia. Sebab di dalam 10 perintah Allah dikatakan, jangan kamu menyembah kepada patung dalam bentuk apapun selain kepada Allah. Bangsa Israel menyembah kepada Allah yang benar, yang kita kenal, ya, Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, teladan yang bisa kita lihat, kita teladani dari Sadrak, Mesak, Abednego adalah tetap percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Waktu mereka mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, Raja Nebukadnezar memberikan pilihan. Hei Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kamu mau menyangkal atau kalau kamu mau berkata bahwa Tuhanmu itu tidak ada, kamu akan dilepaskan dari api. Tetapi mereka tidak berkata begitu. Mereka menjawab Raja Nebukadnezar, kalau Tuhan yang kami sembah mau melepaskan kami, Dia mampu melepaskan kami dari perapian ini ya Raja. Tetapi jika Tuhan tidak mau melepaskan kami, kami tetap percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Walaupun mereka dikasih pilihan untuk selamat dari api, mereka memilih lebih baik terbakar daripada harus taat kepada menyembah patung. Teladan kepercayaan yang luar biasa. Lalu teladan yang keempat yang ditunjukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tetap setia kepada Tuhan meski nyawanya terancam. Tetap setia percaya kepada Tuhan meski nyawanya terancam. Dan kita lihat pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya. Tetapi pada saat itu Tuhan tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka. Alkitab mencatat bahwa ketiga orang ini meskipun dimasukkan ke dalam api yang panasnya 7 kali lipat, satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Baju mereka tidak berubah warna. Tubuh mereka semuanya baik-baik adanya. Itu teladan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi dalam kisah di Alkitab, ya, dalam kitab Daniel diceritakan bahwa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, di mana singa-singa itu adalah singa-singa yang lapar.
Singa-singa yang sengaja dibuat lapar supaya ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, di sana Daniel langsung dicabik-cabik oleh singa itu. Tapi kita lihat di dalam kisah hal itu tidak terjadi. Daniel tidak mau menyembah kepada patung raja juga. Daniel setia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan kita tahu akhir ceritanya bahwa Daniel selamat dari terkaman singa-singa yang lapar. Lalu teladan apa yang bisa kita lihat dari teladan Daniel? Yang pertama, Daniel suka berdoa. Mari kita belajar menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Teladan yang kedua adalah Daniel suka memuji Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Teladan yang ketiga dari Daniel adalah dia selalu menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Meski dia sibuk bekerja di istana raja, dia selalu menyempatkan waktunya, dia selalu memberikan waktunya untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah cara Daniel menjalin hubungan akrab dengan Allah. Mari kita teladani Daniel dalam kita menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Kemudian, tokoh yang keempat yang dapat kita teladani adalah Louis dan Eunike. Siapa Louis dan Eunike? Dalam Alkitab, kita tidak banyak menemukan kedua tokoh ini, tetapi Louis dan Eunike sangat berpengaruh besar kepada Rasul Paulus. Louis dan Eunike adalah ibu dan nenek dari Paulus. Louis adalah neneknya dan Eunike adalah ibunya. Kita lihat mereka tinggal di negeri di mana itu bukanlah penduduk asli Israel. Mereka ada di negeri yang lain, ya. Tetapi mereka tekun mempelajari firman Tuhan dan juga mengajarkannya kepada Paulus, ya. Paulus itu sangat luar biasa dalam hukum Taurat karena ajaran ibu dan neneknya. Lalu teladan yang kedua yang bisa kita lihat yaitu percaya kepada Tuhan. Louis dan Eunike menunjukkan cara hidup percaya kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lalu teladan yang ketiga yang bisa kita lihat dari Louis dan Eunike adalah menunjukkan teladan hidup bagi Paulus. Mereka menunjukkan teladan kepercayaan kepada Tuhan yang dapat dilihat oleh Paulus setiap hari. Itulah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani di dalam menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Anak-anak sekalian, maukah kalian belajar menjalin hubungan akrab dengan Tuhan lewat ibadah, lewat doa, dan membaca Alkitab? Ingat, kalau kita percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, kita harus menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.